إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا اللهم ارزقنا علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا وأصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. Thumma amma ba'd, berkata penulis kitab Al-Qaul Mubin fi Akhta'il Musallin hafizahullah, ziyadatu lafzi sayyidina fi tashahhud fi salati ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi salat. Di antara kesalahan pembahasan tentang kesalahan menambahi kalimat sayyidina di dalam tahiyat atau tasyahud dan ketika salawat untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika salat. Qala Syekh Muhammad Jamaluddin Al-Qasimi, berkata Syekh Muhammad Jamaluddin Al-Qasimi, lil ulama ikhtilafun fi ziyadati lafzi sayyidina fi salati ala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa qad waqaftu ala su'alin رفع أو رفع لابن حجر العسقلاني فأجاب عنه وأجاد وهاكه بنصه. Para ulama berbeda pendapat tentang tambahan lafaz sayyidina di dalam salawat untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan saya membaca sebuah pertanyaan yang ditanyakan kepada Ibnu Hajar Al-Asqalani, maka beliau menjawab dengan bagus. Su'ila al-Hafidh Ibnu Hajar rahimahullah an sifat as-salat ala Nabi sallallahu alaihi wasallam fi salati atau kharij as-salat atau kharij as-salat. Wa Ibnu Hajar Al-Asqalani ditanya oleh seorang penanya tentang sifat salawat Nabi sallallahu alaihi wasallam baik ketika salat maupun ketika di luar salat. Sawa'un kila biwujubiha au binadbiha. Ya, ada dua ulama tentang membaca salawat ini, ada yang menyatakan wajib, ada yang menyatakan sunnah. Hal ishtaratu fiha au yusifuhu sallallahu alaihi wasallam bisiyadah, yani yaqul mathalan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad atau ala sayyidil khalq أو سيد ولد آدم أو يقتصر على قوله اللهم صل على محمد. Iya, apakah disyaratkan dalam salawat menyebutkan sifat Nabi dengan sayyid, ya, yaitu misalnya mengucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad atau mengucapkan Allahumma salli ala sayyidil khalq, ya, atau mengucapkan Allahumma salli ala sayyid waladi Adam, atau yaktasiru ala qaul, atau cukup hanya mengucapkan Allahumma salli ala Muhammad. Wa ayyuhuma afdal, al-ityanu bi lafzi as-siyadah likauniha sifatun thabitatun lahu sallallahu alaihi wasallam. Mana yang lebih afdal, yaitu dengan mengucapkan sayyidina karena itu adalah sifat yang ada pada beliau sallallahu alaihi wasallam, yang tetap pada beliau sallallahu alaihi wasallam. Wa adam al-ityani li adami wurud dzalika fil athar, atau tidak perlu mengucapkan sayyidina karena itu tidak ada dalam hadis. Fa ajaba rahimahullah, maka Ibnu Hajar menjawab, "Na'am. Iya, ittiba'ul alfadz al-ma'thur arjah." Mengikuti lafaz salawat yang sah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis
itu lebih kuat. Wala yuqalu la'allahu taraka dzalika tawaddu'an minhu. Dan tidak bisa dikatakan seorang yang mengucapkan Allahumma shalli ala Muhammad tanpa Sayyidina, tidak bisa dikatakan tawadhu dia. Ya. Wa ummatu manduba ila an taqul dzalika kama kullama dzakar. Jelas bahwasanya Nabi kita sebutkan nama dia ya setiap membaca salawat. Lianna naqul law kana dzalika rajihan la ja'a as-sahaba. Masyaallah. Sekiranya tambahan Sayyidina dalam salawat itu adalah kuat, sungguh sahabat akan mengamalkannya. Iya, karena para sahabat a'lamun nas wa atqan nas ba'da Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang yang paling alim dengan agama ini dan yang paling takwa dengan agama ini setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah para sahabatnya radhiyallahu anhum. Tsumma 'anit tabi'in. Begitu pula tidak ada diriwayatkan dari tabi'in ya, seperti Sa'id bin Musayyib atau Hasan al-Basri atau Zuhri atau yang lainnya. Walam yakun fi syai'in min al-athar an ahad min as-sahabah. Dan ternyata tidak kita temukan riwayat athar dari seorang pun dari sahabat dan tidak pula dari tabi'in annahu qala dzalik, ya, yaitu mengucapkan Sayyidina, tidak ada dari sahabat dan tabi'in ma' kathrati ma warada anhum min dzalik. Padahal riwayat tentang salawat itu banyak dari sahabat dan tabi'in. Wahada Imam Syafi'i a'lallahu darajatah. Ini Imam Syafi'i, semoga Allah meninggikan derajatnya. Wa huwa min aktsarin nasi ta'dhiman lin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia orang yang paling mengagungkan Nabi, yaitu mengikuti Nabi ya sallallahu alaihi wasallam. Qala fi khutbati kitabihi, dia berkata di dalam khutbah kitabnya alladhi huwa umdatu ahli madhhabihi, yang itu menjadi rujukan pengikutnya dalam mazhabnya, Allahumma salli ala Muhammad. Ya. Ini dalam kitab Al-Fadlul Mubin ala Aqdil Jawhar Al-Thamin. Nah. Dan juga lihatlah dalam kitab ini, dalam catatan kaki ya kawan. Lihat pula dalam kitab Sifat Salat Nabi halaman 188. Syekh Al-Albani menukil fatwa dari Ibnu Hajar yang sudah lewat, yang sudah disebutkan tadi dari tulisan Al-Hafidh Muhammad bin Muhammad Al-Gharabili. Allahu Akbar. Ya. Ini kaidah penting ya, bahwa prinsip kita di dalam beragama Islam itu, lau kana khairan la sabaquna ilaih. Sekiranya itu amalan itu bagus, tentu sudah kita didahului oleh para sahabat dan tabi'in. Ini untuk semua amal saleh. Itu ya, sekiranya itu saleh, tentu sudah diamalkan oleh siapa? Para sahabat radhiyallahu anhum dan para tabi'in rahimahumullah. Namun para sahabat dan tabi'in tidak mengamalkan. Ya. Ini ya kan bukan hanya dalam masalah Sayyidina. Ini dalam masalah akidah, juga dalam masalah ibadah dan muamalat dan yang lainnya. Kemudian di sini ada lagi keterangan tanbihat. Ya. Yaitu peringatan. Wa minal jadiri bidzikri an usyir huna ila umur. Maka di sini saya kasih isyarat beberapa hal. Al-awwal, yang pertama, wadhu hadits la tusayyiduni fis salat. Ya. Bahwa hadits, ada hadits palsu yang berbunyi la tusayyiduni fis salat. Janganlah kalian menambahi sayyidina dalam salawat. Wa huwa mulihun. Wa sihhatul lafz la tusawwiduni.
Oh, wa huwa mal'un. Ini adalah lahan, yakni keliru. Pengucapan la tusayyiduni ini keliru. Yang benar lafadznya adalah la tusawwiduni. Ya, bukan la tusayyiduni tapi la tusawwiduni. Wa hadits lam yasih. Hadits ini tidak sah. Ini baik lafadz la tusawwiduni wa la tusayyiduni itu tidak sah. Wa lam yathbut an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dan tidak sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bal la asla lahu, bahkan tidak ada asal usulnya, yakni palsu. Walau sahha lakana dalilan lana ala sihhati ma dzakarna. Sekiranya sahih di sini, maka ini benar apa yang kita ucapkan bahwa tidak perlu menambahi sayyidina di dalam salawat. Di sini menunjukkan bahwa penulis insaf. Insaf itu terbuka dan adil. Bahwasanya beliau menerangkan apa adanya. Apabila ada hadis palsu, maka beliau terangkan bahwa itu palsu. Iya. Bahkan kalimat la tusayyiduni ini sampai hadis palsu ini dijelaskan pula bahwa ini adalah ada lahan, kesalahan dalam pengucapan hurufnya. Yang benar adalah la tusawwiduni. Yang kedua, anna jumhurul musallin fi salatihim ala nabi sallallahu alaihi wasallam fi salat yulafiquna sighatan min majmu' as-siyagh al-mashru'ah fajulluhum yaqulun. Nah, ada sebagian mayoritas atau banyak orang yang salat ketika mereka baca salawat untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam salat, maka mereka memodifikasi salawat dengan cara mengumpulkan beberapa macam salawat. Misalnya mengucapkan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Siapa yang tahu ya kan mana di sini yang ada modifikasi, tambahan, penggabungan fil alamin? Tidak ada kalimat fil alamin di dalam lafaz yang ada kalimat innaka Hamidum Majid. Fil alamin itu ada dalam riwayat lain. Wala yushra'u hadza talfiq, tidak boleh memodifikasi salawat. Idzal aslu fil ibadah tauqif. Sebab hukum asal ibadah itu tauqif. Tauqifiyah itu maksudnya harus mengamalkan sesuai dengan dalil. Iya, tidak boleh dimodifikasi. Kalau seorang memodifikasi sepeda motornya nggak apa-apa, kalau itu urusan dunia. Kalau dalam urusan agama kita jangan memodifikasi sendiri. Fala yajuzu ziyadatu 'alaiha, maka tidak boleh ada tambahan di dalamnya. Wala nuqsanu minha, dan tidak pula mengurangi lafaz salawat. Walam tarid fi sunnah nabawiyyah sighah sabiqah, tidak ada lafaz salawat yang tadi disebutkan. Inama hiya kama qaddamna talfiq min sighatain. Tapi ini adalah modifikasi dari dua salawat. Al-ula, keduanya itu adalah yang pertama, Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Nah, ini benar. Kemudian ada lagi salawat yang kedua, wal ukhra Allahumma shalli ala Muhammad. Nah, ini dia ya kawan. Ini salawat yang kedua ya kawan. Ini sah dari Nabi ya. Allahumma shalli ala Muhammad an-nabiyyil ummi. Allahumma shalli ala Muhammad an-nabiyyil ummi wa ala ali Muhammad kama sallaita ala ali Ibrahim kama sallaita ala ali Ibrahim. Setelah itu wabarik ala Muhammad an-nabiyyil ummi wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim, barulah fil alamina innaka Hamidum Majid. Jadi kalimat fil alamin di sini ada pada sighah atau bentuk salawat yang kedua.
Jelas ya? Iya. Allahumma salli ala Muhammad an-nabiyil ummi wa ala ali Muhammad kama sallaita ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad an-nabiyil ummi kama barakta ala wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Nah, kemudian kalimat fil alamin digabung di pertama, dicopot, diletakkan di salawat yang pertama. Ini enggak boleh. Wa indama ya'til muslim bis salat an-nabawiyyah bi ihda riwayatiha. Ketika seorang muslim membaca salawat Nabi dengan salah satu riwayat dari Nabi, alaihi an yuhafidhu ala lafdhiha. Hendaklah dia mengucapkan sesuai dengan lafadznya, biduni ziyadati syai'in min indihi 'alaiha, tanpa ada tambahan sedikit pun dari sakunya. Wala an yanqusa syai'an minha, dan tidak boleh dia mengurangi sedikit pun salawat itu. Lianna sighal warida tauqifiyah, sebab lafaz salawat ini tauqifiyah. Tauqifiyah itu sesuai dengan dalil yang diriwayatkan, muta'abbad biha, itu dengan itu dia beribadah kepada Allah. Wa tauqifi fil ibadat binassin lafduhu, maka tauqifi itu maksudnya dalam ibadah benar-benar mengamalkan sesuai dengan lafaz hadisnya, bila ziyadah tanpa tambahan, wala tanqis tanpa dikurangi, wala tabdil tanpa dirubah-rubah. Ini bukan hanya salawat ya ikhwan, ini untuk semua adhkar, zikir-zikir, ya, wirid, doa yang ada di Quran dan Sunnah. Afdalnya kita baca sesuai dengan yang ada di ayat maupun di hadis, tanpa ditambahi, tanpa dikurangi. Contoh dikurangi, ada orang tahiyat awal dan akhir, tasyahud awal dan akhir maksudnya, itu dia hanya baca Allahumma shalli ala Muhammad, titik. Setelah itu dia menuju rakaat kedua. Ini mengurangi ini. Itu namanya mengurangi. Kita jangan mengurangi, jangan menambahi, walaupun satu kata. Kemudian wa indama ya'til muslim bis salatin nabawiyyah bi ihda riwayatiha alayhi hafidhu ala lafdhiha biduni Nah. Wa qad hajara an-nas as-salat an-nabawiyyah tauqifiyah. Orang-orang yakni kaum muslimin, banyak kaum muslimin yang meninggalkan salawat Nabi yang sah dari Nabi. Wa qatasaru ala ghairiha, dan mereka mengamalkan yang lainnya, yang ditambahi atau dikurangi. Wa zada ba'dhum, dan ada yang menambahi di antara mereka. Qala inna ghaira anfa minha. Ini orang itu berkata bahwa dengan menambah itu lebih manfaat katanya. Lebih manfaat. Lah ya, apa kita lebih alim dari sahabat? Para sahabat tidak menambah-nambahi. Falyahdhar al-muslim min hadzal hajr. Janganlah, hati-hatilah seorang muslim dari menjauhi dan meninggalkan salawat yang sah dari Nabi. Min hadzal qaul, dan dalam pembicaraan ini, fa Muhammadun sallallahu alaihi wasallam anfa'ul khalq wa arfa'uhum. Ketahuilah bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam manusia yang paling bermanfaat dan yang paling tinggi derajatnya. Wa fi'luhu arfa'ul af'al, dan perbuatan Nabi juga adalah perbuatan yang paling tinggi dan paling bermanfaat. Begitu pula wa qulu arfa'ul aqwal wa anfa'uha. Ucapan Nabi itu adalah ucapan yang paling bermanfaat dan yang paling tinggi. Masya Allah. Wallahi haq ya ikhwan.
Ya. Coba lihat tuh Yahudi. Yahudi itu kebiasaannya itu merubah lafaz. Contoh, ketika mereka mau masuk Baitul Maqdis, Allah Azza wa Jalla perintahkan mereka untuk mengucapkan wa qulu hittatun. Ucapkan oleh kalian hittah. Hittah itu artinya minta ampun. Ya Allah, hapuslah kesalahanku. Ya. Dirubah sama mereka. Dalam tafsir disebutkan oleh Ibnu Katsir bahwa mereka merubah lafaz hittah menjadi apa? Hintah. Hintah itu gandum. Berubah sudah artinya ya. Jelas? Iya. Allah musta'an. Bukan hanya itu, orang Yahudi merubah kitab suci Taurat dan Injil. Fawailul ladzina yaktubuna al-kitaba bi'aydihim thumma yaquluna hadza min indillah liyashtaru bihi thamanan qalila. Fawailul lahum mimma katabat aydihim wa wailul lahum mimma yaksibun. Celaka orang-orang Yahudi yang mereka itu menulis kitab Taurat dengan tangan mereka, ini menambah-nambahi. Liyashtaru bi thamanan qalila, untuk mendapatkan dunia yang sedikit, harta yang sedikit. Fawailul lahum mimma katabat aydihim, celaka dengan apa yang mereka tulis dengan tangan mereka itu. Wailul lahum mimma yaksibun, celaka dengan apa yang mereka lakukan. Itulah al-maghdubi alaihim, orang-orang yang dimurkai oleh Allah atas mereka, itu Yahudi, karena mereka merubah kitab suci dan merubah kalimat-kalimat yang Allah perintahkan kepada mereka untuk diucapkan. Nah ya, akhirnya apa? Akhirnya mereka murtad. Akhirnya mereka menyembah sapi, ada yang menyembah Uzair dan yang lainnya. Antum kalau lihat Yahudi sekarang, wah, tambah jauh perubahan mereka. Mereka itu beribadah di depan tembok ratapan. Tembok ratapan itu ya di sekitaran komplek Masjidil Aqsa. Ya. Yang sebenarnya di situ dulu, tembok ratapan itu dulu tempat Nabi SAW memarkirkan buruk. Itu tempat parkirnya itu dijadikan oleh orang Yahudi untuk menyembah tembok ratapan. Berubah sudah agama mereka, 100% berubah sudah. Terutama akidahnya, dari tauhid menjadi musyrik, dari iman menjadi kafir. Nah, kita umat Islam diingatkan sama Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tattabi'unna sanana man kana qablakum shibran bi shibrin dhira'an bi dhira'in hatta law dakhalu juhra dab la dakhaltumuh. Qila al-yahud wan nasara ya Rasulullah. Wa fi riwayat Ar-Rum wa al-Majus, qila faman. Ya. Atau qala faman. Artinya sungguh-sungguh kalian akan mengikuti orang-orang sebelum kalian, sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta, sehingga kalau sekiranya mereka masuk ke lubang Dob itu diartikan kadal gurun. Ya. Sekiranya mereka masuk lubang kadal itu di padang pasir,
kalian akan masuk. Artinya kata ulama, sekiranya mereka melakukan perbuatan yang membinasakan mereka dan merusak agama mereka, kalian juga akan melakukannya. Maka sahabat tanya, apakah yang dimaksud dengan mereka itu adalah Yahudi dan Nasara ya Rasulullah, yang akan diikuti oleh umat Islam? Maka Nabi menjawab, siapa lagi kalau bukan mereka? Bahasa Jawanya, terjemahan bahasa Jawanya, sopo maneh, ya kan? Kalau bukan mereka, gitu ya. Sekarang ini ada orang baca Quran diiringi musik, alat musik, nyanyi di gereja, baca Quran pakai alat musik, tersebar di medsos. Itu kan mirip seperti orang Nasrani yang melakukan ibadah dengan diiringi musik. Itu satu, belum yang lainnya. Orang Nasoro kalau beribadah di gereja itu kadang sambil joget, kayak konser gitu. Ada itu, antum cek aja di YouTube, lengkap sudah itu. Sekarang orang Islam baca sholawat sambil joget, ya kan? Benar apa kata Rasulullah? Kalian akan mengikuti mereka. Orang Nasoro mereka ihtifal itu memperingati hari kelahiran Tuhan mereka. Bayangkan ya kan, Tuhan lahir kata mereka. Berarti sebelum lahir jadi apa? Wallahu alam. Ya. Orang Islam ikut-ikutan mengucapkan selamat kelahiran Tuhan Nasoro dengan berbagai macam alasan. Haram bil ittifaq, ya. Haram dengan disepakati oleh para ulama mengucapkan selamat Natal, dan juga diharamkan mengikuti dan menghadiri acara itu. Tiba-tiba ada seorang tokoh umat Islam datang ke Vatikan, datangi pimpinan umat Nasrani di sana dan mencium tangannya. Ya Allah, musibah ya. Bukankah Allah Azza wa Jalla menyatakan, laqad ji'tum syai'an idda, kalian telah, wahai Nasrani, Yahudi, kalian telah mendatangkan dosa yang sangat besar. Ini Allah marah. Bagaimana kita mendatangi mereka jauh-jauh, kemudian maksudnya bukan kita ya, mereka, kemudian mencium tangannya, paus. Ini orang dimurkai oleh Allah. Kita cium. Ente gak takut sama murka Allah? Mereka bilang dalilnya toleransi. Nah, ini toleransi, mana dalilnya seperti itu? Perhatikan firman Allah, Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda 'alal kuffar ruhama bainahum. Muhammad itu utusan Allah, dan orang-orang bersama dia yaitu para sahabat asyidda 'alal kuffar, tegas dalam kebenaran terhadap orang kafir, rahama bainahum, dan mereka saling menyayangi sesama kaum muslimin. Ini dibalik dengan orang Islam garang, ya, marah-marah sama orang Islam, tapi dengan orang kafir cium tangan. Terbalik ya akhi. Antum tahu ya kan, ada seorang sahabat namanya Rib'i bin Amir. Rib'i ibn Amir. Antum baca sejarahnya, klik aja di internet. Kalau nggak mau baca di kitab, saya baca di kitab.
bahwa beliau ketika membawa suratnya, saya lupa nama sahabat pimpinan panglima perang, kalau nggak salah Sa'ad bin Abi Waqqas, mengutus Rabi'i bin Amir membawa suratnya, dia untuk mengajak Rustum, panglima Romawi, masuk Islam. Maka dia sendirian datang naik kuda, ya, sambil bawa tombak, kemudian panah dan busurnya, suratnya dibawa. Ketika mendekati kemahnya Rustum, dia nggak mau turun dari kudanya, dan sudah dihamparkan di situ permadani supaya dia turun, kan? Dia nggak mau turun. Dia injek itu permadani dengan kudanya, sedangkan tombaknya ini ditancapkan begini-begini, ya. Waduh, aku bayangkan itu betapa gagahnya dia itu, ya. Ya, asyidda 'alal kufar. Itu pengawalnya Rustum udah marah sudah. Kata Rustum, biarkan dia, karena dia tahu menghormati utusan. Setelah itu dia turun di depannya Rustum, tali kudanya itu diikatkan di salah satu di situ kursi. Iya. Terus ditanya sama Rustum, ada apa kamu datang? Saya datang untuk membebaskan manusia dari penyembahan manusia kepada penyembahan Robnya manusia. Wah. Kemudian dibacakan surat, ada penerjemahnya di situ. Masya Allah, begitulah para sahabat, ya. Iya. Aizzah, mereka punya kewibawaan di hadapan orang kafir. Tidak ada cium tangannya Rustum, tidak ada. Terhina sekali. Gimana antum? Masa ketemu paus antum cium tangannya? Ya, jauhi dia, ya. Kalau antum bisa bahasa Inggris, antum dakwai. Kayaknya susah deh, karena pasti banyak pengawalnya, kan? Ya sudah, tinggalin aja. Ngapain antum deket-deket sama dia? Kata Rasulullah SAW, "Idza dhahara ad-dajjal falyadna anhu." Jika Dajjal muncul, jauhi dia. Masa ada Dajjal muncul dicium tangannya? Gimana antum? Allah musta'an. Ya. Maka kalau ingin dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, mengamalkan toleransi itu ada disebutkan dalam surat Luqman. Wa in jahadaka ala an tusyrika bima laysa laka bihi ilm fala tuti'huma. Jika kedua orang tuamu mengajakmu sungguh-sungguh kepada syirik, maka jangan kamu ikuti dia, jangan kamu taati dia dalam kesyirikan. Tapi wasahibhuma fid dunya ma'rufa. Pergaulilah kedua orang tuamu yang musyrik itu dengan baik. Begitu pula kita dengan orang kafir dan musyrik. Kita punya tetangga Nasrani, kadang ada Buddha juga. Nah, kita baik sama dia. Antum kalau pulang dari mana, kasih oleh-oleh tetangga itu. Apa kadang kalau ada makanan, antum beli makanan, kasih dia makanan. Kilo Ci, nah, Ci, panggil aja Ci gitu, ya. Karena dia mata syifit, ya kan. Kilo Ci. Oh iya Pak, nah, makasih. Ya. Jadi kita berbuat baik dalam urusan dunia. Begitu pula dalam perdagangan. Boleh kita beli dari mereka, jual beli. Dengan orang kafir dhimmi itu boleh jual beli. Sebagaimana Rasulullah SAW membeli bahan makanan pokok kepada Yahudi dengan menggadaikan baju besinya, baju perang. Sampai Nabi wafat belum sempat dibayarkan itu. Akhirnya dipotong dari harga baju besi itu, dilelang. Kemudian sebagiannya sesuai dengan harganya diambil, sisanya dikembalikan kepada Baitul Mal, karena
harta warisan Nabi itu masuk Baitul Mal. Begitu ya, ikhwan. Jadi bukannya kita tidak terus kasar dengan cici itu, enggak, tetap kita baik bertetangga. Ya, kalau ada acara gotong royong bersihkan itu rumput-rumput itu, nah, sama-sama kita bersihin. Begitu ya, kawan. Itulah yang dimaksud dengan apa? Toleransi. Bukan toleransi kemudian ketika mereka melakukan ibadah mereka di tempat ibadah mereka, kemudian kita menjadi tukang parkirnya. Lah, nggak perlu ya. Antum yang punya izzah lah, punya kemuliaan, ngapain jadi tukang parkirnya mereka? Kan masih banyak pekerjaan yang lainnya. Ya, kita juga nggak akan mengganggu mereka, biarin aja mereka. Ya, lakum dinukum waliyadin, lana amaluna walana walakum a'malukum. Bagi kami amalan kami, bagi kalian amalan kalian. Kita tidak akan ganggu mereka. Ya, itu ya. Baik, kemudian di sini wa ba'da an arafna anna as-salata 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam ibadah wa anna tauqifiyah. Setelah kita mengetahui bahwa salawat untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah ibadah dan dia tauqifiyah, harus berdasarkan dalil. Oh ya, sebentar ya. Kenapa tadi Rib'i bin Amir kok begitu tegas dia? Ya karena dalam suasana perang. Beda. Kalau dalam suasana perang tunjukkan kekuatan. Ya, yang gagah, yang kuat. Jangan di hadapan Rustum. Lah, gimana coba? Enggak lah, enggak seperti itu. Ya, seorang muslim ketika dalam suasana perang tunjukkan kekuatan. Tapi kalau dalam suasana damai, ya kita baik-baik sama tetangga yang non muslim. Begitu ya. Kita jual beli dengan mereka, sewa menyewa dan lain sebagainya. Baik, setelah kita mengetahui bahwa salawat untuk Nabi itu adalah ibadah sallallahu alaihi wasallam dan bahwasanya itu adalah harus tauqifiyah, yaitu mencontoh lafaz yang sudah ada dari Nabi. Faqad shara wajiban 'alaina an nusalli 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam bima thabata anhu. Maka kita wajib untuk bersalawat untuk Nabi SAW dengan lafaz yang sah dari Nabi. Minal alfadhi salawat al-ibrahimiyah sahihah, dari lafaz salawat ibrahimiyah yang sah. Wala yajuzu lana ziyadatu 'alaiha, maka tidak boleh ditambah-tambahi. Atau ikhtira' siyaq jadida, atau mengarang-arang lafaz dari kita sendiri. Lianna fi dzalika istidrakan 'ala sahibi syariah, karena kalau menambah-nambahi dan memodifikasi seolah-olah itu istidrak. Istidrak itu artinya menganggap bahwa Nabi itu keliru atau kurang sempurna salawatnya atau ibadahnya. Subhanallah. Apakah kita lebih sempurna dari ibadahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam? Apakah salawat kita lebih bagus daripada salawatnya Nabi? Alladzi umirna bi ta'atihi wa hubbi, padahal kita disuruh oleh Allah untuk taat kepada Nabi, nurut sama Nabi dan mencintai Nabi. Wa kama annahu la yajuzu lana an nazida fit tasyahhud, sebagaimana kita dilarang untuk menambah-nambahi dalam tasyahhud, itu tahiyat. Atau an nastabdila bihi alfadhan ukhra, atau mengganti dengan lafaz yang lain. Kadzalik,
demikianlah la tajuzu ziyadatu ala salawat al-ibrahimiyah. Maka tidak boleh menambah-nambahi dalam salawat Ibrahimiyah. Itu salawat yang Nabi ajarkan itu, yang tadi saya bacakan. Au istibdal ukhra biha, atau menggantinya dengan yang lainnya. Di anna kullu min at-tasyahhud was salat ala Ibrahimiyah tauqifi. Sebab tahiyat, membaca tahiyat atau tasyahud itu dan salawat itu Ibrahimiyah itu sudah ada dalilnya. Haddadahu Nabi sallallahu alaihi wasallam, telah disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ditentukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hina su'ila an dzalik, ketika ditanya tentang itu, yaitu sahabat tanya bagaimana cara bersalat untukmu wahai Nabi, maka Nabi mengajarkan. Wa huwa la yakhtaru ila al-ahsan, dan Nabi tidak memilihkan kecuali yang terbaik. Wal a'dhamu thawaba, dan yang paling besar pahalanya. Waliyakun hadfuna daiman littiba', hendaklah keinginan kita, cita-cita kita selalu mengikuti Nabi. Boleh nahdar tidak, dan hendaklah kita menjauhi mengarang-arang sendiri. Iya. Qultu wa kadza min al-khata' qawlu ba'dihim fi awal tasyahhud. Begitu pula termasuk kesalahan sebagian kaum muslimin dalam awal tahiyat atau tasyahud, itu dia baca bismillah baru at-tahiyatul, baca bismillah baru at-tahiyatul mubarakat dan seterusnya, atau at-tahiyatulillah. Wa kadza qauluhum akhirahu, ada juga perkataan mereka di akhir, as'alullahal jannah wa a'udzu billahi minan nar. Iya, menambah-nambahi dengan kalimat as'alullahal jannah wa a'udzu billahi minan nar di tengah-tengah salawat, di tengah apa? Tahiyat. Wa ba'dhum yaqulu hadza ma'a taslim, ada yang mengucapkan itu sebagian mereka bersamaan ketika salam. Wa sayyid tanbih alaihi fi akhir hadzal fasl, dan akan dibahas di akhir pasal ini. Qala Imam Muslim fi Tamyiz, berkata Imam Muslim dalam kitab At-Tamyiz, wa qad rawat at-tasyahhud an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam min awjuhin iddah sihah, bahwa telah diriwayatkan tahiyat itu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari berbagai macam riwayat sahih. Falam yadhkur fi syai' minhu, tidak ada tambahan di situ bismillah wa billah, dan tidak pula di akhirnya ada kalimat as'alullahal jannah wa a'udzu billahi minan nar. Allahumma illa, kecuali ada lafaz doa ya sebelum salam, sebelum baca Allahumma inni as'alukal jannah wa a'udzu bika minan nar, itu ada penyebutan ismullahil a'zam, yaitu baca Allahumma inni as'aluka bi anna lakal hamdu la ilaha illa anta wahdaka la syarika lak al-mannan ya badi'as samawati wal ardi dzal jalali wal ikram, baru inni as'alukal jannah wa a'udzu bika minan nar, dibaca 3 kali. Ada pertanyaan kah, ikhwan? Ya. Kita sering kalau mendengar lafaz Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma shalli wa sallim alaihi, kita disebut menjadi hamba yang pelit kalau tidak betul, salam kepada. betul. Nah, yang terbenar yang tersingkat Iya, boleh. apa ini? Itu pernah ditanyakan di majelisnya Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad. Ya, waktu itu saya pas ada di situ. Bolehkah seorang ketika disebut nama Nabi sallallahu alaihi wasallam maka dia baca sallallahu alaihi wasallam atau alaihi salatu wassalam atau Allahumma shalli wa sallim alaihi? Maka Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad menyatakan hafizahullah, iya boleh. Lah ini yang kita baca ini waktu itu kan pelajaran Sunan Nasai. Setiap penyebutan sanad, Imam Nasai menyebut di situ, menulis setiap menyebut nama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi boleh baca begitu, apa menulis begitu dan mengucapkannya sallallahu alaihi wasallam. Itu yang diamalkan oleh ulama
ahli hadis. Kalau misalnya dia membaca salat Ibrahimiyah dengan lengkap, ya bagus, lebih banyak pahalanya. Karena dia baca salawat lengkap. Kalau misalnya dia pendek baca Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad, boleh. Atau sallallahu alaihi wasallam, atau alaihi salatu wassalam. Tapi jangan mengatakan ketika disebut nama Nabi, orang itu terus mengucapkan sallu alaihi. Apa itu maksudnya? Kok antum disuruh mengucapkan Allahumma shalli ala Muhammad lah, kok ini nyuruh orang lain sallu alaihi, salawatlah untuk Nabi. Harusnya dia yang baca Allahumma shalli ala Muhammad atau sallallahu alaihi wasallam. Biasanya itu ketika orang baca Quran dengan merdu, setiap satu selesai pembaca qiraah itu, tilawah itu, maka dia bilang sallu alaihi. Ya akhi, Allah azza wa jalla menyatakan, wa idza quri'al qur'anu fastami'u lahu wa ansitu. Jika dibacakan Quran kepadamu, dengarkan dan diam. Ini ngomong sallu alaihi, Allahumma shalli ala Muhammad. Ya akhi, antum dengerin Quran itu, jangan ribut, ya, gitu ya. Nah, apa ada pertanyaan lagi? Terkait beberapa masjid kan ada yang mengamalkan nyetel Al-Quran begitu. Adab kita terhadap bacaan tersebut, apakah kita harus diam atau bisa melakukan aktivitas lain baca? Ya, ini pernah ditanyakan kepada ulama. Maka ulama itu menjawab begini. Sebenarnya Al-Quran itu dibaca masing-masing, ya. Tidak pernah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyuruh kepada para sahabat agar baca Quran dengan suara keras sebelum adzan di Masjid Nabawi. Tidak ada. Memanggil orang sholat itu dengan adzan, bukan dengan di setel bacaan Quran. Apalagi itu dengan volume yang sangat keras lewat speaker menara masjid 15 menit sebelum adzan. Ka'annahu, seolah-olah itu adalah dilakukan oleh Nabi dan para sahabat. Padahal tidak. Bahkan itu masuk kategori iz'ajun nas, mengganggu orang. Ya, mengganggu orang. Ada orang istirahat, terganggu dengan suara itu, keras sekali. Apalagi menjelang subuh, itu banyak kaum muslimin sedang sholat witir, iya kan? Menjelang adzan subuh itu. Wah, ini sampingnya itu masjid, bapak nyetel. Ya Rasulullah, terganggu kita sholat witir ya. Mengganggu orang ya, tidak boleh mengganggu orang ya. Hatta Quran, Al-Quran diturunkan bukan untuk mengganggu orang. Makanya Nabi menyatakan la yajhar ba'dukum li ba'din bil Quran. Jangan kalian saling mengganggu dengan Quran di dalam masjid. Maksudnya, ketika ada orang lagi sholat tahiyatul masjid atau qobliyah yang sedang baca Quran, jangan keras-keras. Baca aja sir. Cukup antum yang dengar. Orang yang lagi sholat sunnah jangan diperdengarkan bacaannya, karena dia terganggu dengan bacaan Quranmu itu.
Apalagi ganggu orang sa-RW, sa-kelurahan. Bau mater suaranya ya. Nah itu, maka itu mengganggu. Setelah itu, apakah wajib kita dengarkan? Tidak wajib. Maka kata ulama bahwa ayat itu, wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu. Jika dibacakan Quran, diam, dengarkan dan diamlah. Itu maksudnya ketika sholat jahr. Ketika imam lagi baca Al-Fatihah dan surat, makmum mendengarkan dan diam. Bahkan sebagian ulama, dan ini pendapat yang dikuatkan oleh Syekhul Islam bin Taimiyah dan para muhaqqiqin seperti Syekh Al-Albani, tidak perlu baca Al-Fatihah bagi makmum apabila imam sudah baca Al-Fatihah dengan keras, kecuali ketika imam ruku dan makmum mendapati imam sedang ruku, Allahu Akbar, kemudian dia Allahu Akbar ruku, maka dia dapat 1 rakaat walaupun dia tidak mendengar bacaan Al-Fatihah. Itulah yang wajib kita dengerin, adalah imam yang sedang baca Quran dalam sholat jahriyah. Adapun masjid-masjid yang menyetel suara Quran, kalau kita sedang bawa mobil, apakah terus kita berhenti dengerin dulu? Ya enggak ya akhi, lanjut aja tuh. Kecuali kalau antum lagi nyetel Quran di dalam mobil, dengerin itu, jangan ribut. Kalau ribut, maksudnya ribut itu ada ngobrol dan lain sebagainya, terima telepon, Assalamualaikum, matikan dulu Qurannya. Ya, begitu ya. Ada lagi? Kurang 3 menit. Apa itu? 3 kali apa? Selawat pertama. Betul. Betul. Innaka Hamidum Majid. 2 kali. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Itu yang benar, sesuai dengan hadis. Pinjam pensil ya akhi. Ya, sampai di sini jamaah sekalian. Kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.